Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, kumpulan video di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat terkemuka dunia, mengenali pikirannya dalam 100 hari. Baik teman-teman, dalam episode kali ini kita akan menjelajahi pemikiran seorang filsuf yang berasal dari Amerika Serikat, yang juga dikenal sebagai seorang bapak pendidikan progresif dan juga merupakan sosok pendukung kokoh demokrasi modern. Dia bernama John Dewey. John Dewey adalah seorang pemikir yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Baiklah teman-teman, kita akan melihat terlebih dahulu siapa dan bagaimana latar belakang John Dewey. John Dewey lahir tanggal 20 Oktober 1859 di kota Vermont, tepatnya di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Nah, John Dewey ini setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, SD, SMP, SMA, dia lantas melanjutkan ke sebuah universitas di kotanya, tempat dia besar, namanya Universitas Vermont. Dan di tempat itu dia selesai, kemudian melanjutkan kembali ke Universitas Johns Hopkins, di mana di tempat itu dia akhirnya meraih gelar doktornya. Dewey adalah seorang filsuf, dia juga psikolog, dan sekaligus pendidik atau guru yang sepanjang hidupnya aktif mengajar. Dalam hal ini bukan guru sebenarnya ya, tapi mungkin dosen gitu ya, di universitas-universitas ternama di Amerika Serikat. Contohnya, dia mengajar di Universitas Chicago dan Columbia University. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, Dewey ini hidup di era di mana memang Amerika sedang mengalami sebuah perubahan yang besar akibat adanya industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan yang dialami Amerika ini dan Dewey hidup di dalamnya akhirnya ya mempengaruhi cara berpikir dan sudut pandangnya, utamanya tentang sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan itu diperlukan untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan dunia yang modern ya. Karena kan pada saat itu mulai muncul industrialisasi besar-besaran ya. Jadi tantangannya bagaimana mempersiapkan anak-anak dan kaum muda menghadapi itu. Baik, kita akan coba langsung masuk ke apa sebenarnya yang menjadi pemikiran utama John Dewey. Ya, John Dewey memang adalah salah satu tokoh utama dalam aliran filsafat ya, pragmatisme. Kita sudah membahasnya pada video-video sebelumnya, di mana aliran filsafat pragmatisme kan menekankan pada pentingnya pengalaman dan praktek dalam memahami dunia. Jadi dalam pandangan Dewey, filsafat itu sebenarnya bukan hanya tentang teori ya, sesuai dengan pandangan pragmatismenya, tetapi juga filsafat harus menjadi alat untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Demikian pula itu dia lakukan dalam bidang pendidikan, untuk melihat pendidikan ya dengan pola pragmatismenya itu. Jadi salah satu gagasan utama Dewey adalah hubungan antara pendidikan dan demokrasi ya, dalam terang filsafat pragmatisme ya. Dewey punya satu buku terkenal yang kemudian banyak menjadi acuan hingga hari ini ya, judulnya Democracy and Education. Buku ini terbit tahun 1916, dan di dalam buku ini kemudian Dewey berargumen bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Jadi kebutuhan pendidikan sekarang bukan hanya untuk menyiapkan orang bekerja, tapi juga hidup dalam iklim yang demokratis. Nah, Dewey percaya bahwa pendidikan ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal bagaimana bisa membangun karakter
individu dan keterampilan sosialnya. Nah, lebih dari itu, Dewey juga dikenal sebagai semacam pelopor gitu ya, yang memulai pertama pendidikan progresif. Pendidikan progresif atau di beberapa orang menyebutnya sebagai pedagogi yang kritis gitu ya, itu adalah sebuah pendekatan yang fokusnya lebih kepada siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Itu ide yang hari ini juga sering kita temukan kan, tentang siswa atau sebagai pusat ya, student centered ya, learning. Jadi bukan gurunya, tapi bukan sekolahnya, tapi siswanya sebagai pusat. Dia menantang metode dan tidak setuju dengan metode pendidikan tradisional yang kaku dan lebih berbasis pada hafalan. Karena menurut Dewey, cara semacam itu sudah gagal mempersiapkan individu menghadapi dunia yang nyata gitu, dan terbukti gagal menurut Dewey. Nah, bagi Dewey, pendidikan itu kan adalah pengalaman hidup ya. Jadi dia mendorong adanya pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan sistem atau pendekatan learning by doing ya, belajar dengan melakukan. Ini hampir-hampir sama dengan kurikulum Merdeka, juga menggunakan, terinspirasi oleh Dewey kan. Nah, dalam pendekatan belajar semacam itu, siswa itu terlibat secara aktif dalam kegiatan praktis ya, dan di dalamnya dia membangun kolaborasi bersama dengan rekan-rekan pembelajar lainnya atau teman-temannya. Jadi Dewey percaya begini, kalau sekolah memang harus mencerminkan, kalau sekolah mau dianggap bermanfaat ya dia harus mencerminkan masyarakat dalam bentuknya yang mini, di mana siswa itu belajar di dalam sekolah itu seperti ketika dia bermasyarakat, yaitu untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan menghormati perbedaan. Nah, kenapa kok Dewey kok hobi ngomongin tentang pendidikan sekaligus bersamaan dengan demokrasi ya? Jadi menurut Dewey, demokrasi itu bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi ini demokrasi itu semacam cara hidup ya, di mana melibatkan adanya partisipasi aktif, dialog, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam pandangan Dewey yang semacam itu, lalu pendidikan adalah sarana utama untuk menanamkan gaya hidup tadi atau cara hidup tadi, yaitu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara setara. Dewey berpendapat bahwa sekolah memang harus jadi tempat di mana siswa belajar untuk jadi warga negara yang bertanggung jawab. Artinya, mereka diberi kesempatan layaknya warga negara demokratis untuk berpikir, bebas bereksperimen, dan bebas belajar dari kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sangat ideal sebenarnya. Nah, sebenarnya meskipun ideal sekali ya tampaknya ide Dewey ini mengagumkan, tapi juga tidak sedikit loh yang mengkritik dia. Beberapa orang kan berpendapat begini, pendekatan pendidikan progresif ala Dewey yang dia anjurkan itu kayaknya terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam konteks skala yang besar, misalnya pendidikan nasional gitu ya. Di samping itu, fokus pada pengalaman pribadi siswa, ketika siswa harus belajar dari pengalamannya, itu kadang justru akhirnya diterapkan dengan mengabaikan standar akademik yang tinggi. Ya kan nggak mungkin ada standar ya, karena semua punya pengalaman yang berbeda. Tapi kemudian kan nggak ada, ketika nggak ada standarnya ya mutunya kemudian dipertanyakan, mutu pendidikan. Nah, meski demikian ya, pengaruh Dewey dalam dunia pendidikan tetap sangat besar. Nyatanya kita hari ini juga banyak belajar dari dia. Cara pendidikan di Finland atau Finlandia juga sama. Nah, banyak konsepnya memang masih relevan, terutama dalam konteks ini, pembelajaran yang berpusat pada siswa, student centered
learning method, ya, metode siswa sebagai pusat, dan juga idenya itu sangat relevan pada pembentukan pendidikan yang tujuannya memang untuk membentuk masyarakat yang inklusif, ya, nggak elitis, masyarakat yang bisa menerima perbedaan. Nah, warisan Dwi sebenarnya, ya teman-teman, tidak hanya di bidang pendidikan, lebih dari itu. Dia sebenarnya justru punya gagasan-gagasan yang sangat penting dalam demokrasi, dalam etika, dan utamanya dalam pembentukan komunitas, ya, dimana berbagai disiplin ilmu juga dipengaruhi oleh pemikiran Dwi ini. Misalnya tentang filsafat politik, psikologi, dan sosiologi. Itu 3 bidang ini juga sering terinspirasi oleh pemikiran Dwi mengenai demokrasi. Nah, pendekatan Dwi yang pragmatis terhadap masalah sosial itu sampai hari ini boleh dikatakan sangat inspiratif bagi banyak orang, ya. Nah, salah satu sumbangan terbesar Dwi adalah jelas, ya, tentu masih tetap tentang pendidikan, ya, yang berkelanjutan. Jadi Dwi itu punya konsep bahwa pendidikan itu tidak hanya berhenti SD, SMP, SMA gitu, ya, tetapi terus menerus, ya, long life learner, long life learning. Jadi bukan sekedar persiapan untuk bekerja atau untuk hidup, ya, tapi pendidikan itu sendiri terus berjalan gitu, ya, terus berjalan tanpa henti seumur hidup. Nah, gagasan itu kan kemudian mengubah cara kita memahami tujuan pendidikan, ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari John Dewey, kita yang pemula ini, ya? Kita belajar dari dia bahwa pendidikan sebenarnya bukan hanya soal memperoleh pengetahuan, tapi juga soal bagaimana kita bisa membangun karakter, ya, kita dan individu-individu yang masuk dalam dunia pendidikan, membangun karakter yang orisinil, sekaligus membangun keterampilan dan kemahiran kita dalam bersosialisasi bersama dengan komunitas, gitu, ya. Atau istilah sederhananya, sekolah itu menjadi tempat di mana kita bisa belajar hidup berkomunitas, gitu. Di tengah dunia yang terus berubah seperti saat ini, ya, di mana masing-masing orang kemudian dengan gadgetnya hidup sendiri-sendiri, ya, jelas pendekatan Dewey ini sangat relevan, ya, untuk mempersiapkan generasi muda kita yang makin tercerabut akar sosialitasnya, gitu. Nah, lepas dari itu, Dewey juga mengingatkan kita tentang pentingnya demokrasi, ya, demokrasi juga dalam pendidikan. Dan jadi dia punya ungkapan menarik, gitu. Penting bagi kita memikirkan demokrasi dalam pendidikan, dan penting juga memikirkan pendidikan dalam demokrasi. Nah, dengan memupuk rasa tanggung jawab sosial, ya, bagi anak-anak muda atau individu-individu yang sedang dalam proses pendidikan, dan bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil dan inklusif di masa mendatang. Saya pikir itu cukup untuk John Dewey, teman-teman. John Dewey memang simbol dari keyakinan bahwa pendidikan punya daya, ya, punya power untuk mengubah dunia. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya di seri Filsafat untuk Pemula. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.